IHA TV Binbas 8, inspiratif, edukatif, dan islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Saudara-saudari kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Rabbul Alamin, Maha Esa dalam mencipta dan menetapkan pilihan. Tidak ada campur tangan siapapun dan apapun juga. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Qasas ayat 68, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Dan Rabbmu Allah mencipta apa yang ia kehendaki dan memilih, dan tidak ada bagi mereka pilihan apa-apa. Maksudnya makhluknya, manusia. Dan maha suci Allah, maha tinggi dari apa yang mereka sekutukan. Di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala utamakan sebahagian waktu dari waktu yang lain. Allah utamakan sebagian tempat dari tempat yang lain. Allah Subhanahu wa taala utamakan sebagian manusia dari manusia yang lain. Allah Subhanahu wa taala bahkan mengutamakan sebagian para rasul dari rasul yang lain. Allah Subhanahu wa taala mengutamakan sebagian para malaikat dari malaikat yang lain. Dengan keutamaan-keutamaan yang luar biasa, dengan keistimewaan dan kemuliaan yang berbeda. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada orang-orang yang beriman kemuliaan pada zaman waktu, agar mereka bisa mendapatkan semangat yang kuat, mendapatkan motivasi yang luar biasa untuk mengejar rahmat, kasih sayang dan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengan memberi mereka waktu-waktu yang mulia di awal bulan Dzulhijjah, 10 hari di bulan Dzulhijjah. 10 awal Dzulhijjah itu dari awal hari pertama sampai hari yang ke-10. Itu yang dimaksud dengan 10 awal Dzulhijjah. Keutamaan 10 awal Dzulhijjah, saudara-saudari yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ditegaskan dengan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya, sebagaimana dalam firman-Nya, wal fajri walayalin ashr, demi waktu fajar dan demi malam-malam 10. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan layalin ashr adalah 10 awal Dzulhijjah, sebagaimana dinukilkan dari sekian banyak para mufassirin. Dan Nabi SAW mempersaksikan bahwa 10 awal Dzulhijjah adalah 10 hari yang terbaik, 10 hari yang paling utama dari hari-hari di dunia. Dan bahkan amal saleh yang dilakukan di 10 hari ini adalah amal saleh yang paling utama dan paling baik dari amal ibadah-ibadah di hari-hari dan waktu-waktu yang lain. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Nabi SAW bersabda dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashr." Tidak ada hari-hari yang amal salih di dalamnya lebih dicintai Allah daripada hari-hari yang 10 ini. Faqalu ya Rasulullah, para sahabat bertanya, walal jihadu fisabilillah,
dan tidak dengan berjihad di jalan Allah bisa tertandingi amal saleh di hari-hari tersebut. Qala walal jihadu fi sabilillah. Kata Nabi, tidak dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi. Hanya bisa menandingi amal saleh di 10 hari terawal Zulhijjah ini adalah seseorang yang keluar berjihad membawa harta dan jiwa raganya, dan dia tidak kembali lagi dengan apapun juga. Falam yarji' min dzalika bi syai'. Kemudian di dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ma min ayyamin a'zamu indallahi wa la ahabbu ilaihi minal amali fihinna min hadhil ashar. Tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah dan lebih dicintai amal saleh di dalamnya daripada 10 hari ini. Fa'akthiru fihinna, maka perbanyaklah oleh kalian di dalamnya minat tahlili wat takbiri wat tahmid, memperbanyak tahlil, takbir dan tahmid. La ilaha illallah, Allahu akbar, dan alhamdulillah. Ucapan-ucapan zikir tadi memuji Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, di 10 hari awal Zulhijjah ini ada hari Arafah. Salah satunya ada hari Arafah yang Nabi SAW mengatakan ma min yaumin akthar min ay yu'tiqallahu fihi abdan minan nar min yaumi Arafah. Tidak ada hari yang Allah lebih banyak membebaskan di dalam hari itu hambanya dari neraka lebih dari hari Arafah. Dan dia di hari atau adalah hari di salah satu 10 hari di awal Dzulhijjah. Khairu yaumin tala'at fihi syamsu yaumu Arafah. Kata Nabi dalam riwayat yang lain, sebaik-baik hari yang terbit matahari pada hari tersebut adalah hari Arafah. Kemudian saudara-saudari yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, di 10 hari awal Zulhijjah ini ada hari Nahar. Ada hari Nahar, yaitu hari yang ke-10 Zulhijjah. Kata Nabi SAW, a'zamul ayyami indallah yaumun nahar thumma yaumul far. Ya, seagung-agung hari di sisi Allah adalah hari Nahar dan hari Arafah. Rawahu Abu Daud. Yaumun Nahar di sini hari menyembelih, yaitu hari Idul Adha. Dan keutamaan-keutamaan yang lain di 10 awal Dzulhijjah ini dijelaskan oleh riwayat-riwayat yang banyak. Para jemaah haji, ibadah hajinya di 10 awal Dzulhijjah ini dimulai hari yang ke-8, 9 dan 10 merupakan hari-hari yang istimewa bagi mereka, dan para ulama sudah membahas dengan sangat luar biasa luasnya, detailnya tentang keutamaan 10 hari ini. Dan saya mengajak kita semua untuk mengisi hari-hari tersebut dengan ibadah, amal saleh, ketakwaan, perbuatan-perbuatan yang baik. Yang diantaranya adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatun nasuh, benar-benar kembali menyesali dosa, meninggalkan dosa, bertekad untuk tidak mengulangi kembali. Taubat adalah ibadah yang mulia yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Maka perbanyak bertaubat di 10 awal Dzulhijjah. Kemudian amalan-amalan ibadah yang lain, bersedekah, terutama bagi orang-orang yang berangkat haji, itu beribadah haji, kemudian berpuasa, kemudian ibadah-ibadah yang fardu yang sudah selalu kita lakukan di hari-hari yang lain, maka dilakukan di 10 awal Dzulhijjah ini menjadi amalan-amalan fardu yang sangat istimewa dalam kehidupan kita sepanjang tahun, yang sangat dicintai oleh Allah. Maka berikan perhatian kita kepada salat 5 waktu di 10 awal Dzulhijjah ini, berikan perhatian kita kepada ibadah-ibadah sunnah
rawatib dari salat sunat yang mengiringi salat fardu di 10 awal Dzulhijjah ini, kemudian tambahkan dengan ibadah-ibadah yang lain seperti membaca Al-Quran, menghadiri majelis ilmu, membaca kitab-kitab ilmu, berzikir dan yang lain-lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik, petunjuk, bimbingan, kemudahan dalam melakukan berbagai macam ketaatan di 10 awal Dzulhijjah itu nantinya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita. Wallahu taala waliyut taufiq. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. IHA TV Binbas 8, inspiratif, edukatif, dan islami.